Bunda itu sebelum sarapan biasanya minum susu Anlin. Ini susu Anlin dikasih air hangat ya. Ini tanpa gula dan rasa vanila. Mari minum ya. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau umur di atas 50-an itu rentan terkena semua penyakit ya. Ya, gula, darah tinggi, kolesterol, asam urat, jantung koroner, stroke, dan lain sebagainya. Kalau persoalan masalah stroke itu penyumbatan pembuluh darah di otak. Persoalan stroke itu pembuluh darah di otak itu kan akhirnya menjadikan saraf-sarafnya itu tidak bagus lah istilahnya ya, atau pecahnya pembuluh darah itu bisa sehingga saraf-sarafnya terganggu semuanya. Nah, kalau diawali kenapa stroke, coba kita ngikuti pakar-pakar ilmu tubuh ya. Ya, berarti ada kolesterol jahat istilahnya. Jadi di pembuluh darah di otak yang menyumbat umpamanya, kemudian saraf-sarafnya akhirnya terkena ya menjadikan lemah, kurang gizi. Nah, ini kalau dari dokter ya bilangnya seperti itu ya. Yang penting pokoknya ada sumbatan ya, gitu aja kalau menurut dokter. Jadi kenapa terjadi ada sumbatan pembuluh darah di otak? Sebenarnya pembuluh darah itu lancarnya darah menuju ke seluruh tubuh. Analoginya seperti itu. Kalau ada penyumbatan pembuluh darah di otak, berarti orang tersebut biasanya suka mempersulit orang lain dalam sisi berpikirnya, seperti itu ya. Jadi intinya seperti itu. Jadi darah itu harusnya kan normal. Itu yang dalam hadis diceritakan bahwa orang itu memang harus mempermudah, jangan mempersulit keadaan. Orang itu harus mempermudah, jangan mempersulit keadaan saudaranya. Nah, intinya seperti itu. Jadi kelancaran darah, jadi kalau ada kolesterol atau plak di daerah pembuluh darah di otak atau jantung, nanti kita bicarakan lain kali ya masalah itu. Jadi kalau ada kolesterol, kemudian ada plak, kalau ada pembuluh darah di otak, berarti orang itu mempersulit orang lain. Cara berpikirnya itu seperti itu. Jadi mempersulit. Kalau memang ada yang muda ya, kenapa kok dipersulit? Makanya orang-orang yang kena stroke itu ya biasanya ya pejabat, kepala sekolah. Tapi ya enggak semuanya sih ya. Ada yang kepala sekolah yang memang enggak mempersulit bawahannya, ya enggak terjadi stroke ya seperti itu. Seorang suami yang sering mempersulit istrinya, termasuk diberi masukan enggak mau, ini akan mempersulit. Ini lama-lama ya kena stroke. Jadi orang-orang yang kalau diberi masukan enggak mau, biasanya kalau enggak matanya yang kena atau katarak ya, ya stroke. Makanya lebih banyak laki-laki yang kena stroke daripada wanita. Karena apa? Karena ya nggak semuanya laki-laki yang kena stroke ya. Ya pokoknya kalau diberi masukan, diberi pandangan, merasa istrinya itu rendah ya. Kamu itu tahu apa sih? Diberi masukan, seringkali nggak cocok. Nah itu nanti bisa terkena katarak atau stroke. Nanti gandeng sama apa? Jadi kalau orang itu kebiasaannya merasa paling benar, ditambah ada emosi, gampang emosian, ngerget-ngerget, ingin balas, punya dendam, ngerget-ngerget tangannya
pingin mukul tapi nggak jadi, seringkali seperti itu, nanti jenis stroke-nya itu kaku. Tapi kalau orang itu emosian tapi emosinya disimpan, nggak ada dendam tapi penakut, nanti jenis stroke-nya itu lemes. Jadi intinya kalau pingin darah itu normal, lancar, nggak terjadi stroke, permudah urusan orang. Dalam hadis juga diceritakan bahwa orang itu harus mempermudah, jangan mempersulit keadaan saudaranya. Ya, intinya seperti itu. Intinya kelancaran darah itu seperti itu. Dan dikuatkan, ya jadi bukan hanya sekedar mempersulit, tapi dikuatkan dengan emosi, dikuatkan dengan ego. Jadi orang yang jarang emosi ya, tapi cara berpikirnya seperti itu ya, nanti akan punya kans untuk ke arah stroke. Jadi nanti ya jadi agak belok, kemudian lupa dengan beberapa kata, agak perot ya wajahnya biasanya. Insya Allah seperti itu. Jadi kalau bedanya yang lemes dan kaku memang agak beda ya. Jadi orangnya itu memang mempersulit orang lain, tapi penakut. Suka mempersulit orang lain, tapi emosian. Nah, ini nanti jenis stroke-nya kaku. Jadi pokoknya intinya awalnya itu memang diawali dari gampang emosian, kaku. Ya pokoknya yang paling menonjol itu. Awal mulanya kan semua penyakit itu diawali dari kolesterol tinggi. Kan begitu ya kalau menurut dokter. Kolesterol itu kalau diberi masukan nggak mau, malah ngajak debat. Jadi orangnya tuh nggak gampang percayaan. Kalau asam urat terlalu kuat pegang prinsip. Jadi orang yang nasihat itu dianggapnya salah terus. Karena dia punya prinsip, kalau kaku itu berarti aku kurang begini harus dipijat, ya gitu-gitu aja. Ya nanti ujung-ujungnya ya orang yang seperti ini biasanya kena stroke. Karena dia punya prinsip kalau sakit itu biasanya dipijat. Loh ini kok gak sembuh-sembuh. Akhirnya kena stroke. Allah mengingatkan bahwa di situ ada akhlak yang harus diperbaiki. Ada dosa yang terus-menerus dilakukan. Makanya diingatkan dengan penyakit stroke. Ya, mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini namanya iwal-iwal ya. Kalau di tempatnya Bunda, satu itu harganya 1.500. Jadi dua itu 3.000. Ini rasanya enak, gurih ya. Gurih dan manis. Bahannya dari tepung ketan, dikasih parutan kelapa, dan di tengahnya ada gula merah. Mari makan ya. Allahumma barik lana fima ruzaqtana wa qina adzabannar. Bismillahirrahmanirrahim.